Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Sistem Informasi Akuntansi K13 izin untuk meresentasikan chapter 12 yang berjudul Confidentiality dan Privacy Control. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Naufal Rodi dengan NP Mahir 214. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Valentino Ardiansyah dengan NP Mahir 239. Yang tiga ada Nuraini Amelia Mufaria dengan NP Mahir 395. Yang keempat Dewinta Trisna Putri dengan NP Mahir 411. Yang terakhir ada Wafdania Maufiro Janati dengan NP Mahir 424. Pada pembahasan yang pertama ada melindungi kerahasiaan dan privasi. Yang pertama ada identifikasi dan klasifikasi informasi. Mengidentifikasi di mana informasi tersebut berada dan siapa yang memiliki akses informasi tersebut. Selanjutnya mengklasifikasi informasi tersebut berdasarkan nilainya bagi organisasi. Yang kedua ada enkripsi, yaitu melindungi informasi yang sedang ditransmisikan melalui internet. Yang ketiga ada mengontrol akses ke informasi sensitif. Organisasi perlu melindungi informasi sensitif sepanjang hidupnya, termasuk distribusi dan pembuangan, serta perlu dilengkapi kontrol akses digital dan fisik tambahan. Yang keempat ada pelatihan. Karyawan perlu mengetahui informasi apa yang dapat mereka bagikan dengan pihak luar dan informasi apa yang perlu dilindungi. Yang selanjutnya ada peraturan privacy dan prinsip-prinsip privacy. Kerangka kerja Generally Accepted Privacy Principle atau GAPP dirancang untuk membantu organisasi mematuhi berbagai peraturan privasi yang ketat, seperti General Data Privacy Regulation atau GDPR Uni Eropa. Yang selanjutnya ada 10 prinsip utama GAPP dalam mengembangkan pendekatan perlindungan privasi yang memenuhi persyaratan seperti GDPR. Yang pertama ada manajemen, menetapkan kebijakan, prosedur, dan menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan privasi. Yang kedua ada pemberitahuan, memberikan informasi jelas mengenai kebijakan privasi sebelum atau saat data dikumpulkan. Yang ketiga ada pilihan dan persetujuan, menjelaskan pilihan yang tersedia dan mendapatkan persetujuan sebelum pengumpulan data. Selanjutnya ada lanjutan dari peraturan privasi dan prinsip-prinsip privasi. Yang keempat ada pengumpulan, yaitu hanya mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Yang kelima ada penggunaan, retensi, dan pembuangan, yaitu data hanya digunakan sesuai tujuan, disimpan selama diperlukan, dan dibuang secara aman. Yang keenam ada akses, yaitu memberikan hak kepada individu untuk meninjau, memperbaiki, dan menghapus informasi pribadi mereka. Yang ketujuh ada pengungkapan kepada pihak ketiga, yaitu hanya membagikan data kepada pihak ketiga yang memiliki tingkat perlindungan privasi yang setara. Yang kedelapan ada keamanan, yaitu menerapkan langkah teknis dan administratif untuk melindungi data dari kehilangan atau pengungkapan yang tidak sah. Yang ke-9 ada kualitas, yaitu menjaga integritas dan akurasi informasi pribadi yang dikelola. Yang terakhir ada pemantauan dan penegak, yaitu memverifikasi kepatuhan secara berkala dan menyediakan prosedur untuk menangani keluhan. Selanjutnya ada enkripsi. Enkripsi adalah kontrol preventif yang dapat melindungi kerahasiaan dan privasi sistem enkripsi bekerja. Yang pertama ada komputer mempresentasikan plain text dan chapter text sebagai serangkaian digit biner 0 dan 1. Yang kedua ada kunci enkripsi, dan deskripsi juga merupakan rangkaian digit biner, misalnya seperti kunci 256 bit terdiri dari rangkaian 26 angka 0 dan 1. Yang ketiga ada algoritma, adalah rumus untuk menggunakan kunci untuk mengubah plain text menjadi chapter text atau enkripsi, atau chapter kembali menjadi plain text atau deskripsi. Yang terakhir ada sebagian besar dokumen lebih penting daripada kunci, sehingga proses enkripsi dimulai dengan membagi plain text menjadi blok-blok dengan setiap blok memiliki panjang yang sama dengan kunci. Kemudian algoritma ditetapkan pada kunci dan setiap blok plain text. Selanjutnya ada hashing. Hashing adalah proses mengambil teks biasa dengan panjang berapapun dan membuat kode dengan ringkasan pesan.
Hashing berbeda dari enkripsi dalam dua aspek penting. Yang pertama, enkripsi selalu menghasilkan teks sandi yang ukurannya mirip dengan teks biasa asli, tetapi hashing selalu menghasilkan hash dengan panjang pendek tetap terlepas dari ukuran teks biasa asli. Perbedaan kedua adalah teks terenkripsi dapat dideskripsi, sehingga memiliki teks biasa asli, tetapi tidak mungkin untuk mengubah hash kembali menjadi teks biasa asli. Selanjutnya ada tanda tangan digital. Pembuatan tanda tangan digital bukanlah sekedar memindai tanda tangan basah, melainkan sebuah proses teknis yang melibatkan dua teknik kriptografi utama, yaitu hashing dan enkripsi asimetris. Langkah-langkah pembuatan tanda tangan digital. Yang pertama ada pembuatan hash. Penandatanganan menggunakan algoritma hashing untuk membuat ringkasan unik atau hash dari dokumen asli. Yang kedua ada enkripsi hash. Penandatanganan menggunakan kunci pribadi atau private key mereka untuk mengenkripsi hash tersebut. Yang ketiga yaitu pengabukan. Hash yang telah terenkripsi atau inilah tanda tangan digitalnya dilampirkan ke dokumen asli untuk dikirim. Cara kerja dan kekuatan hukum tanda tangan digital. Pertama, sisi pengiriman. Pembuatan dokumentasi diubah menjadi kode unik hash. Enkripsi hash tersebut dikunci menggunakan kunci pribadi privasi key pengiriman. Hasil terbentuklah tanda tangan digital yang ditempel ke dokumen. Kedua, sisi penerimaan verifikasi. Tanda tangan dibuka dengan kunci public key pengiriman. Kemudian komparasi, penerima menghitung ulang hash dokumen dan membandingkan dengan hash hasil deskripsi. Valid. Jika kedua hash sama, maka dokumen asli dan identitas pengiriman sah. Kekuatan hukum. Tanda tangan digital diakui secara hukum karena menjamin pertama, integritas bukti bahwa isi kontrak tidak berubah sedikitpun. Kedua, autentikasi bukti bahwa hanya pemilik kunci pribadi yang menandatangani, dan anti sangkalan pengiriman tidak menyangkal telah menandatangani kontrak tersebut. Blockchain. Blockchain adalah sistem penyimpanan data berbentuk buku besar terdistribusi yang menyimpan dokumen dalam bentuk hash di banyak komputer. Teknologi ini awalnya digunakan pada mata uang kripto untuk mencegah kecurangan seperti double spending, tapi sekarang juga digunakan di berbagai bidang bisnis untuk menciptakan jejak audit yang andal. Keunggulan utama blockchain adalah data tidak bisa diubah secara sepihak karena setiap perubahan harus disetujui oleh jaringan. Selain itu, jika ada perubahan kecil pada data, nilai hash akan berubah sehingga manipulasi dapat langsung terdeteksi. Proses kerja blockchain. Proses blockchain terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama, semua dokumen diubah menjadi hash dan digabung hingga menghasilkan satu root hash untuk satu blok kedua. Yang kedua, blok baru divalidasi melalui proses mining dengan menggunakan root hash blok sebelumnya dan nonce atau angka acak untuk menghasilkan hash yang sesuai dengan aturan jaringan. Dan yang ketiga, setelah blok tervalidasi, blok tersebut ditambahkan ke dalam rantai blockchain dan disalin ke seluruh komputer dan dalam jaringan sehingga semua pihak memiliki data yang sama. Keamanan dan keandalan blockchain. Blockchain menghasilkan nilai hash yang unik untuk setiap data, sehingga jika ada perubahan pada dokumen, maka seluruh rangkaian hash akan ikut berubah. Hal ini membuat manipulasi data menjadi sangat sulit karena pelaku harus mengubah seluruh blok dan menyesuaikan dengan jaringan lain. Meskipun secara teori perubahan masih mungkin dilakukan, hasilnya tidak akan cocok dengan salinan blockchain di komputer lain. Oleh karena itu, blockchain dianggap mampu menciptakan sistem yang aman dan jejak audit yang terpercaya, selama sistem diimplementasikan dengan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.